damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada kitab Wahyu pasal 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratot tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah mengalami penderitaan, kesusahan yang bahkan sampai mengeluarkan air mata. Hidup di dunia tidak bisa lepas dari persoalan, dan biasanya di banyak persoalan akan selalu diikuti air mata sebagai tanda kesedihan. Walaupun memang ada air mata tanda keterharuan atau kebahagiaan, tetapi yang dimaksud di dalam nats kita ini adalah air mata kesedihan. Dan perlu kita pahami bahwa air mata sebenarnya tidak melulu pada arti dan pemahaman negatif, bahwa air mata merupakan ciptaan Tuhan, bagian dari tubuh kita, bagian dari diri kita yang punya fungsi dan guna. Itulah mengapa diciptakan Tuhan. Dan fungsi air mata dalam banyak pendapat ahli mengatakan bahwa air mata sengaja diciptakan Tuhan untuk menjaga tubuh kita, terutama menjaga mata. Karena melalui air mata, zat asam dan zat gizi bisa disalurkan ke mata. Dan air mata mencegah masuknya berbagai macam bakteri atau virus yang terkandung pada benda asing atau kotoran yang masuk ke dalam mata. Air mata tersebut membersihkan segala polusi yang masuk. Dan bisa kita bayangkan kalau tidak ada air mata, mungkin kita harus membutuhkan air dari luar. Tapi dengan ada air mata, kita terbantu untuk membersihkan mata kita secara langsung atau secara yang tidak kita ketahui, karena air mata bekerja secara otomatis dengan mata kita. Dan air mata juga membantu penglihatan, dan dia membantu mata kita boleh melihat dengan baik. Dan fungsi yang terakhir yang kita ketahui dari air mata adalah bahwa air mata itu membantu orang mengurangi atau mengurai level depresi karena kesedihan. Dan level depresi karena menangis itu akan menurun dan akan mengembalikan mood seseorang ketika dia menangis. Jadi ketika seseorang berada dalam kesedihan tertentu, lalu dia harus mengungkapkan perasaan itu dengan menangis, maka kesedihan itu, level depresinya, kesusahannya akan berkurang. Maka jika Anda ingin menangis, menangis saja, tak usah ragu atau ditantang, dikeluarkan saja, karena air mata bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki fungsi sebagaimana kita sebutkan tadi di atas. Yang salah satu fungsi yang terbesar adalah media menurunkan level depresi kita, karena bagian dari pengungkapan perasaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi air mata yang Tuhan ciptakan ketika kita mengalami kesusahan atau penderitaan lalu kita mengeluarkan air mata itu punya makna, punya kegunaan. Tetapi bagi umat Tuhan nantinya di garis akhir kehidupannya, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan ini,
air mata pada umat Tuhan, pada orang yang percaya akan dihapus. Dan maut atau kematian perkabungan tidak ada lagi, rata tangis tidak ada lagi, duka cita tidak ada lagi, karena semua yang lama telah berlalu. Hal ini mengacu pada mana manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu oleh karena dosa itu manusia harus mengalami penderitaan, kesusahan, dan mendapat hukuman oleh karena dosa. Tetapi kita harus berterima kasih pada Kristus Yesus yang telah datang ke dunia ini, karena melalui Dia kita beroleh jalan pendamaian dengan Allah. Kita memiliki pengharapan bahwa sakit, penyakit, kesulitan, kedukaan, bahkan maut yang kita alami dunia ini tidak lagi menguasai kehidupan kita nantinya. Tapi Kristus lah yang telah menguasai kita, karena Dia telah menebus kita. Dan kematian yang kita alami itu menjadi jalan untuk kehidupan yang kekal. Inilah pengharapan kita. Dan Tuhan tidak selama-lamanya membuat kita menderita dengan air mata kesedihan. Tuhan akan menggantikan air mata kesedihan dengan mata air kehidupan. Oleh karena itu, di atas semua kesusahanmu, di atas semua penderitaanmu, di atas semua air matamu, ingatlah bahwa Tuhan menyediakan bagimu kebahagiaan dan hidup yang kekal bagimu. Maka janganlah kiranya kesedihan, penderitaan, dan air mata yang kita alami di dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin perjalanan kita di dunia ini mengalami banyak persoalan, baik itu persoalan ekonomi. Kita mungkin susah karena keadaan ekonomi kita, atau karena anak-anak kita, karena kedua orang tua kita kemungkinan. Tapi kiranya semua kesusahan, penderitaan yang menimbulkan air mata bagi kita di dunia ini, janganlah kiranya mengganggu atau membuat kita menyimpang atau bahkan meninggalkan Tuhan. Setialah kepada Tuhan, karena pada waktunya Dia akan menyelesaikan semua air mata oleh karena kesedihan kita di dunia ini. Berpengharapanlah, setialah kepada Allah, percayalah kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.